Selamat siang Bu Put, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang, Mbak. Oh, alhamdulillah ada. Ada apa? Entah sepertinya dari parasnya nih. Ada ingin sesuatu yang dibicarakan? Ada yang bisa aku bantu, Zah? Ya nih Bu Put, maaf nih mengganggu waktunya. Tidak sempat sekali. Begini Bu Put, saya mau curhat nih sedikit tentang permasalahan siswa. Oke. Ada apa saja yang bisa aku bantu, Zah? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang terhadap siswa saya ini. Kalau boleh aku tahu, bisa Zah ceritakan apa masalah sesuai yang dimaksud tadi, Zah? Oh iya, Bu Put, dia nggak tadi saya menghukum Raja kelas 5A. Saya biarkan saja dia bermain di luar, dia tidak masuk ke dalam kelas ketika jam belajar. Oh, ya Raja ya. Iya. Oh ya, tadi tuh Raja berada di luar kelas saat PPM berlangsung. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi sama Raja? Ya kalau dilihat sebenarnya permasalahannya nggak terlalu serius, tetapi sudah berulang. Kejadian ini sudah terus berulang, akhirnya saya tidak bisa menahan diri. Akhirnya terjadilah kejadian seperti itu. Aja akhirnya saya suruh keluar dari kelas dan saya biarkan dia untuk bermain saja di luar, tidak saya ikutkan dia dalam proses pembelajaran. Oke. Tadi Zah bicarakan, ternyata sebenarnya kejadiannya tidak serius. Sebenarnya masalah tidak serius, tapi Zah membiarkan Raja untuk belajar di luar kelas. Apa sebenarnya yang terjadi, Zah? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Raja, Zah? Oh iya, dia gini. Sebenarnya Raja ini hampir setiap hari, kalau menurut saya sangat mengganggu proses pembelajaran. Salah satunya ketika saya menyuruh atau menginstruksikan sesuatu ketika mengerjakan tugas, dia tidak mengerjakan. Kemudian malah dia kadang melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar prediksi saya, sehingga kadang itu memancing masuk. Kayak contohnya ketika tadi belajar pembentukan kelompok. Kalau pembentukan kelompok saya sudah mencoba memberikan mereka, anak-anak ini membentuk kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan saya tidak langsung menentukan. Tapi ketika walaupun sudah mereka sendiri yang menentukan kelompok dari hasil mereka hobipa, tetapi Raja ini tidak suka dengan teman-teman satu kelompoknya, sehingga dia memberontak ya. Dan dia tidak mau satu kelompok dengan teman yang sudah dari hasil mereka buat tadi atau hobipa tadi. Akhirnya saya, karena dia terus melakukan hal seperti itu, memberontak terus, saya suruh melakukan ini, dia tidak mau. Akhirnya saya tak pancing juga dengan berpikir, dengan menyuruh dia keluar mungkin akan bisa menyelesaikan, proses pembelajaran di kelas saya akan lebih maksimal daripada saya membiarkan dia terus di kelas. Oke. Dari permasalahan Raja ini, kata tadi Zah bilang sudah hampir setiap hari dia selalu menjadi tokoh ya, menjadi dalam tanda kutip tokoh penting dalam pelajaran setiap hari. Nah, dari itu semuanya apa saja hal yang sudah Zah lakukan sebelum sampai mengusir dia ini? Coba bantu ceritakan sama Put. Apa aja sih langkah yang udah Zah kerjakan nih? Satu, udah seperti ini, perlakuan seperti ini. Apa aja? Coba Zah bantu untuk menulis nih apa aja perlakuan Zah sama sang raja ini. Ya, Raja ini sebenarnya itu kan salah satu kejadian. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian lain yang Raja ini yang menurut saya sampai hari ini masih sulit untuk dilupakan. Lebih kepada karakter dia di kelas itu yang bisa membuat kondisi kelas kondusif. Kalau yang pernah saya lakukan dengan mencoba memberikan reward saya berikan ketika dia melakukan sesuatu kebaikan. Tapi kadang saya berpikir dengan reward yang saya berikan dan ke anak lain tidak saya berikan, itu akan menimbulkan nanti anak yang lain merasa saya
kemudian sering mengingatkan, itu pasti sering ingatkan, sering memanggil nama dia ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kelas, dan bahkan itu kadang membuat kita lelah sendiri. Pasti. Ya tadilah sampai sudah memuncak rasanya, walaupun sebenarnya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik sebenarnya untuk perkembangan dia. Ya tadi sudah ada diberikan reward nih, sudah diberikan perlakuan khusus nih. Tadi akhirnya puncaknya Zah menyuruh dia keluar dari kelas. Nah dari kelas, walaupun sebenarnya saya lihat dari wajah Zah, itu bertolak belakang dengan hati nuraninya ya. Iya. Nah ini buktinya, bukti bertolak belakang kan masih terpikirkan. Nah, perlakuan tadi masih terpikirkan, masih rasanya tidak terlalu keras yang mendidik seperti itu ya Zah. Nah sekarang nih kira-kira apa challenge lain, apa sih cara lain yang bisa Zah kerjakan untuk memberikan dalam tanda kutip perhatian lebih kepada raja ini? Tidak efek jerah ya, tapi kita berikan perlakuan lain lah kepada raja ini. Apa kira-kira nih selain reward dan pemanggilan namanya, terus sekarang sudah diusir, apalagi nih kesempatan sekian kali untuk raja yang bisa Zah berikan sama dia? Pikir sama Zah. Sebenarnya ada satu kecemasan saya untuk raja. Saya takutnya tidak objektif. Ya. Karena kadang masalah hati ya, kadang saya takutnya nanti subjektif sama dia, sehingga nanti kalau bahasa kita sisi alam dulu bahasa Minang ya, saya takutnya nanti apapun yang dilakukan, sebuah kebaikan dilakukan, saya menganggap itu sebuah keburukan. Jadi itu yang ingin saya inginkan sekarang. Saya ingin tetap netral dan tetap objektif, tetap dengan fokus pada tujuan pembelajaran. Kadang kalau coba mencari solusi, apa yang harus saya lakukan agar dia bisa menjadi anak baik, bisa menjadi anak yang serius belajarnya, kadang bingung juga apa ya kira-kira bisa ini. Sebenarnya pasti sudah banyak yang saya lakukan, tapi belum ada yang berhasil menurut saya gitu. Karena memang kejadian itu berulang lagi. Nah, sekarang perlakuan apa yang mungkin sudah pernah pada kasus-kasus sebelumnya yang Zah lakukan, tetapi belum menyentuh kepada raja ini? Mungkin sama anak lain sudah pernah Zah lakukan ini, tapi sama raja belum lagi. Kira-kira apa tuh? Kan kita ingat tuh plan A udah nih gagal, masuk plan B lagi gagal juga, masuk plan C lagi kan. Kira-kira apa aja sih yang udah pernah saya lakukan kepada orang lain tetapi belum kepada raja? Coba ingat lagi deh Zah. Sebenarnya kalau kejadian-kejadian sebelumnya, dengan setiap tahun itu kita menemukan siswa yang dengan kondisi seperti ini, tapi permasalahannya kan beda-beda. Nah, kalau raja ini kan agak unik sedikit, dia agak sulit menerima instruksi kita dan dia hanya mau melaksanakan apa yang dia inginkan. Seperti itu yang masih nampak. Yang belum saya lakukan, komunikasi dengan orang tuanya. Terus, karena saya baru ketemu dengan raja ini, walaupun dari kelas 1 dia kan di sini sampai kelas 5 sekarang. Tapi kan saya nggak pernah jadi walasnya sebelumnya. Sekarang? Iya, baru sekarang saya jadi wali kelasnya, baru 1 semester ini. Dan saya secara komunikasi dengan orang tuanya secara langsung membahas tentang bagaimana raja ini belum sih ikut. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Salah satunya komunikasi dengan orang tuanya. Bisa jadi saya bilang orang tuanya sekolah, terus tanpa sekedar raja. Kalau dia tahu nanti kan dia takutnya kalau bisa cerita, kalau nggak bisa masalahnya bisa telepon juga. Nah, gitu ya. Itu Ustazah sudah mencari solusinya. Nah, dengan kita menelpon orang tua, melibatkan, artinya orang tua tidak menitipkan 100% anak sama kita. Bagaimanapun dari kitanya itu dari pukul 7 sampai pulang sekolah. Nah, itu pun baru dari kelas 5 kita bertemu. Nah, orang tua dari usia 0 hari sampai usia
sekarang mungkin udah sampai 11 tahun ya. Jadi kita itulah mengaktifkan kembali. Kalau bagi saya itu ikut tunggu sejarah, mungkin ada orang tua, masyarakat, dan kita sebagai guru. Oke lah, kita skip masyarakat dulu, kita libatkan orang tua harus tahu nih. Kita bisa membandingkan bagaimana raja di rumah dan bagaimana raja di sekolah. Orang tua bagaimanapun, sepahit apapun anaknya di sekolah, dia harus tahu ini loh anak mama di sekolah. Nah, jadi kita bersama-sama bergandengan tangan dengan orang tua untuk membentuk, ini kan demi dia juga supaya dia, karena inilah masa-masa emasnya untuk pembentukan karakternya. Nah, masa-masa tahun-tahun emasnya agar dia terbentuk karakternya, nanti sudah remaja dia sudah aman, tidak melewati fase-fase kegalauan lagi. Sudah saya temui kan. Nah, kita bisa untuk tidak bisa dipanggil dari surat atau telepon. Nah, kan biasanya sama wali kelas sudah ada data orang tuanya. Memang paling baik kita tanpa sepengetahuan anaknya. Kalau sudah di sepengetahuan anaknya, terkadang mereka juga bikin suatu konsep nih di rumah dulu. Jadi orang tua pun menjaga bagaimana anaknya. Jadi memang bagusnya ditelepon gitu kan, hari ini bisa berjumpa ini, biar dia berikan celah untuk anak sama orang tua berkomunikasi dulu. Kalaupun nanti akan kita berikan celah nanti setelah kita bertemu, nanti udah panjang lebar sama dengan luas, baru kita bawa dia. Gitu, karena bagaimanapun itu kita dengarkan dulu bagaimana cerita orang tua, bagaimana kita bersih dulu di sekolah. Plong rasanya. Alhamdulillah ya, salah satu solusi. Ketemu salah satu solusi. Alhamdulillah, Ustazah sudah merasa lebih lega karena kita sudah menemukan solusi dari saja. Nah, ini aku mau tanya, kapan nih kira-kira Zah mau memanggil atau menelpon orang tua Raja? Apa ya? Dalam waktu dekat pastinya, karena kan kalau terlalu lama kan udah nggak ini juga. Ya. Kasusnya Coba kasih kepastian. Pasti kan. Sekarang kan hari Senin nih. Rabu. Oke. Karena saya banyak kosong gitu. Ya itulah yang tidak terganggu bebannya ya, ya. Oke, Rabu Zah pagi. Nah, itu kan kita harus tindak lanjut nih. Kapan kita bertemu lagi Zah untuk membahas hasil pembicaraan Zah sama orang tua Raja? Kalau Rabu saya temuin, nanti kalau seandainya Jumat puputnya ada waktu nggak? Kira-kira habis Jumatan aja ya, pukul 2 lah. Ya oke. Kita sepakat ya saya. Rabu Zah telepon mamanya. Kalau nggak mungkin dikasih undangan kita telepon aja. Kalau kan, tapi sedapat mungkin tetap muka ya saya, gitu kan. Nah, nanti kita Jumat kita bahas lagi bagaimana perkembangan dari apa ini kan, dari pembahasan. Oke, kita sudah menyelesaikan satu masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini pertanyaan lagi nih, sedikit mau bertanya. Kalau kita kasih skor 1 sampai 10 nih, bagaimana perasaannya? Di mana skor perasaannya sekarang? 8,5. 8,5 ya, oke. Alhamdulillah ya. Udah lega ya saya. Karena sepertinya Raja menyita perhatian, waktu dan perasaannya. Iya, betul. Ya, Karena memang saya kira setiap anak itu pasti dia baik kan. Iya. Orang lingkungan mungkin yang Itu kembali ke teori tabula rasa kan. Iya, nanti kita mulai tidak menentukan seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah, yang jelas terasa lebih blok, sudah menceritakan. Alhamdulillah ya. Sudah ceritakan lebih blok, rasanya kan ketemu solusinya. Ketemu solusinya. Terus semakin nampak ke depannya apa yang harus dilakukan. Pak jalannya ya. Oke Zah, kira-kira nih apa lagi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada lagi yang akan Zah kemukakan? Akan ada lagi yang akan Zah ceritakan? Untuk hari ini itu aja. Terima kasih ya Zah sudah datang, sudah percaya nih berbagi kisah dan cerita. Ya mudah-mudahan setiap anak itu setiap anak itu dilahirkan dalam teks putih ya. Bagaimanapun siapapun, bagaimanapun hasil gampang itu adalah hasil karya orang lingkungan sekitarnya, bukan dia yang
kalau dia keluar dari jalur nanti akan tertabrak seperti kereta api kan. Ya kembali lagi ke jalurnya, kemana lagi, jangan jauh-jauh keluar dari jalur. Terus kita sebagai emaknya di sekolah membimbing dia, menuntun dia sesuai yang kodrat alam dan kodrat Allah. Kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri pembicaraan kita sah. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang, Mbak. Terima kasih ya, tadi saya undang di sini dan Bu Putri mau meluangkan waktunya di sini. Ini kenapa saya undang ngajak Bu Putri cerita ke sini? Kayaknya tadi seharian saya lihat kayaknya ada sesuatu ini dengan Bu Putri. Jadi saya sebagai teman ingin tahu, mungkin bisa membantu apa yang sedang terpikirkan. Dari wajahnya kelihatan dari pagi tadi agak kurang bergairah ketika mengajar di kelas dari pagi sampai siang ini. Nampak ya? Iya, kelihatan nih wajahnya. Gak bisa ternyata wajahnya berdusta ya. Terasa terima kasih sudah perhatian. Udah belajar dari tadi ya, mau lagi ada sedikit masalah. Cuman berusaha untuk tetap tersenyum ya. Tapi ternyata ada yang bisa membaca, senyumnya terpaksa. Iya, seperti ini. Saya tuh alhamdulillah ya bertemu dengan Zah mau, makanya saya mau kesini. Zah bertanya, Zah memberikan orang yang memperhatikan kita, kan orang yang memberikan waktu khusus perhatiannya sama kita. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerita sama Zah. Sebenarnya saya nggak mau cerita kan, cuma saya yakin saat ini lah kesempatan saya untuk bercerita sama teman saya, berbagi keluh kesah saya. Sepertinya saya ingin berbagi sama Zah, ingin menceritakan solusi siapa tahu saya bisa membantu saya kan. Saya kan kalau orang tahu tuh orang baik, kamu gajinya udah saya tambah satu. Iya. Yang kedua, saya kan alhamdulillah kami kan ada usaha tambahan di luar usaha itu. Saya tuh kami penyedia apa yang supplier, lebih kerennya supplier bisa kalau bahasa ini itu supplier. Iya. Kan supplier di salah satu makan di satu daerah yang terdekat bisa. Jadi di Sulawesi kan sudah setahun bergerak di sini. Iya. Ternyata mungkin karena bahan sembako kan mahal. Iya. Sembako mahal. Cabai itu udah mahal. Entah karena akan memang naik, entah bertepatan dengan warungnya yang pokoknya mereka jadi keputusan di bidang keuangannya. Alhasil mereka memutuskan bekerjasama dengan kami dan mereka memutuskan mereka aja ke pasar langsung. Dan itu bertepatan dengan saya dititipkan, dipercaya lagi oleh Allah untuk menjadi anak ketiga ini. Jadi sebenarnya di sisi saya bersyukur saya dipercaya lagi menjadi ibu dari anak yang ketiga. Di sisi lain ekonomi saya terguncang karena gaji saya sebagai suami saya membaik. Jadi gaji saya sebagai PNS itu udah karena kami di Padang, kami kan berempat aja. Kami memutuskan untuk mengambil rumah. Jadi usaha rumah itu tanggung jawab saya. Sebagai anak-anak itu tanggung jawab suami kan dia benar-benar kecil. Semua maksudnya dioper kepada kita sang manajer kan, bendahara keuangan. Jadi mau tak mau ya harus kita yang bisa membagi tap pintu-pintunya kan. Sekarang kalau tidak ada lagi tambahan uang masuk, dengan kondisi saya harus masuk, ya memang vitamin harus ditambah, susu harus ditambah gitu kan. Dengan kondisi saya seperti ini rasanya aduh ya Allah, di satu sisi
engkau percaya. Itu sisi lain engkau cabut satu lagi. Galau sih sebenarnya. Iya. Cuman gimana lagi tuh, makanya tidak bersemangat seperti itu. Itu Zah. Itulah Zah. Luar biasa. Setiap ini ternyata itu yang sedang aku pikirkan dari tadi, yang mau nampak ya, mungkin udah memuncak itu ya. Tapi yang jelas pasti Allah itu memberikan cobaan kepada kita sesuai dengan kesenangan. Bisa jadi pastinya untuk sanggup menjalani itu, dan belum tentu kalau saya di posisi itu belum sanggup untuk menjalankan itu, karena Allah itu sudah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing, dan saat ini pupuklah yang akan menjalankan itu. Dan satu yang ini, jangan galau, kita nggak boleh galau, karena yakin pasti kita akan mampu melewatinya. Dengan kejadian seperti itu, kira-kira kan Bu sudah cerita tadi nih, kira-kira apa yang akan dilakukan dengan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu? Alhamdulillah yang ya bercoba seperti biasa aja berpikir positif sama Allah gitu kan, yang pasti tidak akan Allah tuh tak salah pilih pundak ya pasti itu ya saya. Cuman sebisa-bisanya pun berpikiran netral seperti itu, tapi juga datang godaan, ya Allah kenapa pundak ini yang sampainya gitu kan, kenapa nggak pundak yang lain gitu, nggak sanggup ya Allah, tapi yakin lagi nggak akan salah pilih pundak gitu. Tapi itulah di antara kebimbangan seperti itu, aku cuma bisa berdoa, ya Allah apa sih rencana indah Engkau di balik semua ini. Ya insya Allah aku akan sabar berdoa. Selain itu kami juga baru ya, baru mencoba merintis ya, boleh kata merintis, itu pun masih di bawah bimbingan. Dia adalah mantan anak murid di waktu SMP gitu. Cuman dia udah menikah sekarang kan, dia ada usaha parkir di Pasaraya, jadi dia ngajak ibu mau gabung karena ya ini itu kan adalah parkir, nanti kan kita bekerjasama dengan, kita nggak ada hak atas lahan itu kan punya Pemko, cuman kita mengelola, nanti kita pajaknya per bulan kita keluarkan sama dinas pasar seperti itu. Jadi sementara nampak sama sumber pendapatan lain kalau di sini itu lagi lahan parkir ini, ini kan nanti ada pengelolanya tuh, nanti ada abang parkir kan, abang parkir jadi menanggung per hari tidak sebanding sih dengan kami menjadi memasukkan tahan menjadi ya dengan kerjaan sebelumnya gitu kan. Cuman ini positifnya kan, kalau sebelumnya kita yang lelah gitu, kita ke pasar, kita yang memasukkan, kita yang bisa kita langsung seperti itu tiap hari di terus kita. Kalau sekarang kan ada abang parkir, kita hanya tahu bersih gitu kan, kita seterah sama abang parkir, nanti kalau hari hujan seterahnya kurang atau kurang tuh. Tapi yang untuk ke pajak hanya tetap gitu, tetap 300.000 gitu ya, kalau kurang ya sedikit balik bapak rezeki, balik ke rata tangan rezeki lagi gitu ya. Pasti kalau hari dan misalnya abang pun ya dia hidup tuh dari sana, kita kan hanya tahu bersih dikelola sama abang parkir, kita jemput uangnya, misalnya kita jemput per minggu, nanti pas itu depo bayar pajaknya sampai sekarang pajaknya 300 gitu, jadi ada lebih kurang 1.500.000 lah sebutannya gitu, yang untuk membantu lingkungan karena kan bagi suami biasanya sama tahu kalau kita suami kan nggak seberapa gitu, itu untuk bagi dua anak, satu di TPA, satu di sekolah, tambah uang lesnya gitu, kayak les untuk tetap gerbang gitu. Jadi itu lagi mungkin sementara ada juga sih kami bertiga berdua suami istri, mungkin kata Allah istirahat dulu, istrinya lagi hamil, jadi difokuskan ini dulu, mungkin waktu kita lagi positifnya nih Zah, lagi positifnya kan mungkin berpikir bisa berdua gini, ini kata Allah kita harus istirahat ya setelah 1 tahun, pas tahun Zah dengan nota 356 gitu notanya kan, kita sudah berjibaku sibuk gitu kan. Sekarang dititipkan janin di rahim, mungkin dikatakan sama Allah, yuk
Rizal itu mungkin Zah yang nampak sama aku sekarang ya, selain harus bisa memposisikan diri kan lah dengan posisi seperti ini, tidak hanya pada diri yang harus kita urus, dia juga ada yang menumpang hidup di dalam rahim kita kan Zah. Jadi ya, mencoba memposisikan diri kita Zah kita. Insya Allah luar biasa Puput, dari cerita Puput, Puput sudah menemukan solusinya. Tapi satu yang saya coba buat kesimpulannya dari apa yang dia sampaikan, Puput masih mampu tersenyum. Luar biasa, selagi mampu tersenyum itu sudah solusi nampaknya. Satu mampu tersenyum, yang kedua itu ikhlas ya, pastinya Puput sudah ikhlas dan saya yakin pasti ada yang terbaik setelah ini. Tuh, tadi yang nampak dari apa yang Puput ini, yang solusinya dari Puput nampak. Dan satu lagi yang coba saya buat kesimpulan, dengan solusi, dengan mencoba usaha yang baru, berarti ya coba usaha yang baru, walaupun mungkin dari segi penghasilannya tidak sebanyak yang sebelumnya, tapi ada sisi positif negatifnya. Kalau yang sebelumnya usahanya keras juga, hasilnya banyak. Yang sekarang usahanya mungkin agak lebih ringan walaupun ini, tapi itu kata Puput tadi sudah mampu sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dipikirkan. Alhamdulillah. Dalam Puput tersenyum aja Puput tidak luar biasa. Dan tidak terasa lewat pembicaraan kita ada jalan keluar biasa ya. Itu. Kan tadi Puput sudah ini sudah menyampaikan, sudah terbayang sama Puput nih. Sudah ada juga ternyata orang lain yang siap bekerja sama dengan Puput. Sekarang kira-kira apakah itu langsung Puput lakukan atau kapan Puput langsung mengeksekusi solusi yang terpikir sama? Ini mungkin baru bulan pertama ya kan. Baru bulan pertama mungkin di Sabtu depan nih ambil uangnya dari aku Pak kan gitu. Jadi ya kita lihat lah, mudah-mudahan tidak ada hujan. Amin. Kalau ada hujan pasti juga lihat abang itu gitu, hujan semuanya itu gitu. Dia ngomong itu kan kita kasihan juga gitu. Ya dia juga dari uang itu kan kita Sabtu depan lah gitu, kita lihat lah kemudian tidak ada hujan seminggu ini berarti pasti kan 7 hari gitu kan, kali 60.000 gitu kan. Itu mungkin mungkin yang untuk saat sekarang ini kata uang ya ini dulu fokus lagi ini banting setir lagi ya saya. Selagi ada celah. Iya kita coba ya Zah. Ini kan alhamdulillah gitu Zah. Kita cobalah dulu Zah kita di luar kegawaian kita sebagai guru, kita coba lahan baru. Berarti minggu depan ya? Ya Sabtu lah Zah. Minggu depan Sabtu Puput. Berarti hasil pertama ya? Ya hasil pertama saya. Mudah-mudahan Masya hasilnya Allah. sesuai dengan harapan. Amin. Allah beri lebih. Amin. Karena Puput sudah tetap positif dengan apa yang Puput alami hari ini. Saya juga penasaran nih. Nah, nanti saya ingin dengar lagi cerita. Iya. Kapan bisa kita ketemu lagi? Mungkin Puput bisa berbagi lagi nih cerita. Berbagi inilah hasil pertama. Sedih lah misalnya. Sedih lah ya. Sabar Senin ya. Senin kita ketemu lagi nanti kalau kita cari waktu yang kosong kita lebih berbiasa. Terima kasih Puput. Senang saya ketemu lagi tadi pagi. Gelisah. Itu gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya nyangka aja gitu Zah. Nyangka aja ada teman yang sebanyak ini gitu Zah. Ada yang perhatian gitu Zah. Ada yang menyempatkan menyerikil sedikit ada yang memperhatikan saya gitu bahasanya. Saya merasa terharu. Saya merasa ada yang memperhatikan gitu kan, selain keluarga di rumah gitu kan. Saya merasa ada kekuatan lagi bisa untuk tetap berdiri. Sebenarnya itu aduhnya tetap juga ya Allah kan. Tapi ada Zah kan, walaupun Zah panggil lah tadi judulnya kan gitu. Saya merasa diperhatikan gitu. Saya merasa ada seseorang yang bernama saya perhatian lebih gitu Zah. Saat umat itu topan menyentuh nafas saya gitu Zah.
alhamdulillah saya merasa indah, saya merasa senang, saya merasa diperhatikan gitu, saya merasa didengarkan siang ini gitu kan. Seseorang loh yang tidak hanya di luar keluarga ya, di luar keluarga inti yang beberapa minggu, yang beberapa hari inilah ya, walaupun kata suami kita nggak boleh terbawa karena kita lagi juga kan gitu kan. Tapi ternyata saya pas di sekolah ini ada ustazahnya. Ya, terima kasih ya Zah ya, sama-sama sudah memperhatikan, sudah memberikan saya waktu, kesempatan untuk meluapkan apa yang saya punya. Jadi besok saya sudah bisa lebih tegak lagi kepalanya melihat teman-teman yang lain. Berarti intinya sudah terasa lebih lega. Sudah Sudah keluar